Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sekalian, sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya ingin mereupload sebuah video dari YouTube Ponpes Darpa channel karena ada pembahasan yang menarik dari channel Ponpes Darpa ini ketika menanggapi pernyataan daripada Kiai Haji Idrus Romli, di mana beliau ini membuat analogi-analogi yang sangat menarik dan cukup menggelitik ya, di mana beliau itu mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang dijadikan referensi sebagai argumentasi untuk melawan gerakan polemik nasab ini itu tidak nyambung. Beliau menganalogikan ibaratnya jauh panggang daripada api, jadi ya nggak matang-matang gitu kan. Artinya berapapun banyak kitab yang ditampilkan sebagai bahan referensi untuk berargumentasi, atau seberapa hebatnya dia membaca kitab, seberapa mewahnya dia membuat dekorasi di dalam tampilan channel YouTube-nya dengan beberapa rak kitab yang banyak itu tidak menjamin bahwasanya argumentasi yang beliau sampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam polemik nasab ini. Dan yang tidak kalah menarik, beliau juga menganalogikan bagaimana Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran ini ketika menginterpretasikan antara nama leluhurnya yang dikenal dengan nama Ubaid dengan apa yang beliau kutip dari kitabnya Al-Janadi yang bernama Abdullah, itu menjadi satu orang, dengan alasan Abdullah dengan Ubaid ini adalah orang yang sama, hanya berbeda penyebutan karena ditashir. Nah, kemudian channel Ponpes Darpa ini menganalogikan dengan maung dan meong. Kalau maung ini kan bahasa Sundanya kan macan ya, kalau meong ini kan kucing gitu. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya, luar biasa. Makanya saya ingin berbagi kepada panjenengan semua dengan mereupload kembali video dari channel Darpa ini. Mudah-mudahan orangnya ridho dan ikhlas. Amin Allahumma amin. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari atau mengkritisi atau bahkan mengklarifikasi
apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Perlu diketahui bahwa beliau Kiai Haji Idrus Romli adalah orang NU, tetapi beliau sudah lama keluar dari Nahdlatul Ulama awal. Jadi PBNU atau NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berfaham kepada negara Pancasila, integrasi Islam dan negara melalui konsep Piagam Madinah Pancasila. Itu beliau sudah keluar dari NU seperti itu dan membuat NU tandingan, yaitu NU Garis Lurus. NU Garis Lurus ini banyak bergaul dengan Islam transnasional, pemikiran Islam-Islam luar, Islam-Islam garis keras, Islam-Islam yang mengacu kepada syariah Islam, pendirian negara bersyariah Islam atau NKRI bersyariah. Kesananya bergabung dengan FPI, dengan HTI, dengan Ikhwanul Muslimin, dan satu rombongan dengan Wahabi. Jadi pergaulan Kiai Haji Idrus Romli ini sudah kesanalah begitu. Tidak lagi akrab dengan NU tradisional. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan pergaulannya yang seperti itu, Kiai Haji Idrus Romli adalah pembela setia daripada Ba'alawi dan FPI. Jadi satu jalur, bisa difahami, bisa dimaklumi. Beliau dalam beberapa pemikirannya adalah condong membela FPI dan Ba'alawi, para Habib itu. Maka dalam pembelaan-pembelaannya sudah menghilangkan objektivitas alias subjektif. Yang penting yang dibelanya menang, yang penting ada argumen yang menggusur-gusur atau mengait-ngaitkan dengan pembenarannya itu. Seperti ucapan beliau, kita mengikuti para ulama yang dulu, yang muktabar, walaupun tidak menggunakan bukti-bukti dan dalil-dalil, karena itu standarnya begitulah. Dan ini tidak bisa diterima. Jadi bukti, dalil, fakta itu dikedepankan kalau memang ada, kalau memang sudah ada. Tapi kalau memang belum ada, boleh dengan husnuzon, seperti ulama-ulama dahulu yang dikutip Kiai Haji Idrus Romli. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya nasab para sayyid atau para habib Ba'alwi kepada Rasulullah SAW menurut para ulama yang muktabar, para sejarawan, para ahli hadis, para ulama Syafi'iyah, di mana memang Ba'alwi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, salah satu dasar ya bahwa nasab Sadah Ba'alwi ini sahih, ini ada kitab ya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang muktabar, para ulama yang thiqah. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, karena ini memang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, ini ada kitab berjudul Tabaqatul Khawas Ahli Syidqi wal Ikhlas. Ini karangan Imam Az-Zabidi. Karangan Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh
Al-Hafidh ini gelar kesarjanaan tertinggi di dalam bidang ilmu hadis. Al-Muhaddis, Al-Mutqin, artinya yang sempurna ya ilmunya di dalam bidang hadis. Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 812 Hijriah. Maaf, beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat tahun 893 Hijriah. Nah, beliau ini di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para aulia ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufiyah. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas, halaman 344, biografi Asy-Syaikh Ali bin Aba Alwi Khalaq Qasan. Maka pada penjelasan dalam video ini, memang Kiai Haji Idrus Romli sangat subjektif, menggiring opini dan terburu-buru atau kebelet menyatakan nasab Ba'alawi sahih. Jadi di awal sudah menyatakan sahih, padahal kajiannya pun tidak mendalam dan kitab-kitabnya pun tidak banyak. Bisa kita lihat bahwa kitab yang menjadi rujukan adalah kitab Tabaqatul Khawas, yang ternyata kitab ini adalah kitab baru muncul di abad 9. Padahal yang dibahas kasus kejadiannya, sejarahnya itu abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Ini seperti peribahasa jauh panggang dari api. Jadi ibarat memasak itu, apinya di mana, tungkunya di mana, jauh jaraknya, sehingga enggak matang-matang. Jauh panggang dari api. Karena terlalu jauhnya itu, orang bicara abad 4, 5, 6 lah minimal. Ini abad 9. Sudah dibahas pada video sebelumnya. Walaupun kitab itu satu lemari sekalipun, membahas tentang nasab Ba'alawi, keabsahan nasab Ba'alawi, dalilnya segala macam, tetapi kalau kitabnya di abad 9, 10, 11, 12, 13, bahkan di tahun 2024, maka itu nonsen, tidak ada artinya. Ibarat masak, kayu bakarnya di tanah, tungkunya digantung di atas pohon. Mau berapapun kayu bakarnya nggak bakal matang, betul? Itulah silau keilmuan, kemilau keilmuan yang seolah-olah banyak kitabnya, banyak ilmunya, tetapi bagi orang yang faham itu tidak nyambung. Jadi jangan silau oleh tumpukan kitab, jangan silau oleh keahlian membaca kitab, jangan silau oleh penampilan dikelilingi puluhan kitab kuning, kitab gundul, tetapi cukup dicek saja tahun berapa toh itu. Kitab tahun berapa itu Kang Mas, itu sudah mengambiarkan argumen. Ibarat membahas anak-anak Bung Karno yang ada 11 dengan buku tahun 2000. Dan di buku tahun 2000 itu ada tambahan anaknya, yaitu Lanang Jagat misalnya. Tetapi buku-buku sebelumnya tidak pernah ada berita seperti itu, berkabar seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dalam tanda kutip akal-akalan atau manipulasi para pembela Ba'alawi yang menyodorkan kitab-kitab yang banyak tetapi sebenarnya sangat jauh dari pembahasan. Kenapa kitab abad-abad 9, 10, 11, 12 dan seterusnya tidak sah? Karena kitab-kitab itu mengekor, menukil, mereferensi pada kitab yang kurang jelas pula, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, yang mana kitab ini hanya menduga-duga.
hanya menduga-duga bahwa Ubaidillah itu adalah Abdullah. Dan dari hasil dugaannya itu, keyakinan si pengarangnya itu kemudian dinukillah rame-rame oleh seluruh pengarang-pengarang abad 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi sumber dugaan itu kemudian dijadikan ketetapan, kepastian. Dan dugaannya itu pun tidak meyakinkan, karena tidak ada nama Ubaidillah itu. Yang diduga-duga pun mirip saja, yaitu Abdullah. Wah, ini agak mirip namanya nih, yang dulu disebutkan keturunan Nabi Abdullah di kitab As-Suluk. Wah, ini keluarga Ba'alawi ada nama Ubaidillah. Oh, berarti itu mirip, itu ditasgir saja. Sudah dibahas ya. Sama seperti misalnya begini, dalam bahasa Sunda itu ada nama maung. Maung itu harimau. Tetapi ada nama meong. Meong itu maung kecil alias kucing. Jadi dulu itu ada namanya Ki Maung, adalah keluarga, misal ini, keluarga kerajaan Raja Langit, misal. Jadi Pangeran Raja Langit ini punya anak, keturunan, salah satunya bernama Maung, Ki Maung. Sudah tuh. Ki Maung itu adalah putra daripada Raja Langit, abad keempat. Kemudian abad kelima tidak ada sejarah, abad keenam tidak ada orang bercerita, tidak ada cerita Ki Maung ini punya anak. Maka kemudian ada orang mengarang kitab di abad ke-8. Melihat catatan sejarah bahwa Ki Maung adalah putra dari Raja Langit, maka di abad ke-8 itu ada keluarganya bernama Ki Meong. Kakek-kakeknya si pengarang kitab itu bernama Ki Meong. Maka dia berkesimpulan bahwa Ki Meong inilah yang dimaksud dengan Ki Maung itu. Jadi disambungkan. Dia berdalih bahwa Maung itu kan singa, terlalu besar, maka karena ingin terlihat kecil, merendah, maka menyebut dirinya Ki Meong alias kucing. Nah, dia mengarang dalam kitabnya bahwa Ki Meong inilah dulu yang disebut sebagai putra Raja Langit yang bernama Ki Maung. Padahal Ki Meong dengan Ki Maung itu beda orang. Begitulah kira-kira ceritanya, menyambung-nyambungkan. Maka sebenarnya dalam silsilah keluarga kerajaan Raja Langit itu tidak ada nama Ki Meong itu, mentok pada Ki Maung. Begitulah akal-akalan keluarga Ba'alawi menyambungkan Ubaidillah kepada Abdullah. Namanya mirip, kemudian diyakini atau dianggap. Dan sayangnya pengakuannya terlambat. Sudah 500 tahun baru mengklaim bahwa Ki Maung adalah Ki Meong. Jadi nama Ubaidillah itu mau dicari berpuluh-puluh kitab pun tidak bakal ada di abad ke-4, 5, 6 itu. Begitulah kira-kira. Kemudian terkait Wali Songo yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Romli tersambung, itu juga berdasarkan perkiraan saja, berdasarkan informasi dari Ba'alawi, berdasarkan kitab-kitab dari Ba'alawi. Sesungguhnya argumentasi dan bukti-buktinya tidak ada. Bagaimana dengan pihak yang menyatakan tidak tersambung ke Ba'alawi? Mereka memakai bukti-bukti, memakai manuskrip-manuskrip kuno yang digali, dicari di setiap kerajaan, di setiap kasultanan, di setiap dokumen-dokumen dari cucu para Wali Songo, dan ditemukan sekitar 7 atau 8 manuskrip. Dari 7 itu menyatakan bahwa para Wali Songo berketurunan atau tersambung kepada Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi, tapi dari jalur Musa Al-Kazim. Itu hasil penelusuran dokumennya. Hanya satu yang menyatakan tersambung lewat Ba'alawi.
1:7 itu tidak ada apa-apanya, lemah. Kemudian berdasarkan data kedokteran, tes DNA pun menyatakan bahwa tidak tersambung kepada Ba'alawi, tetapi tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tersambung kepada Imam Musa Al-Kazim Al-Hasani. Itu tes DNA. Jadi para cucu Wali Songo ini sudah melakukan kajian pustaka, manuskrip, dan juga sudah melakukan kajian DNA, yaitu DNA-nya salah satunya Kiai Haji Hasan Genggong itu sudah dites dan tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada Musa Al-Kazim, kepada Al-Hasani. Jadi kajiannya bukan omong kosong, bukan bualan, tapi fakta dan data. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan counter atau klarifikasi dari pernyataan Kiai Haji Idrus Ramli. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.